Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan talk show dan kita di segmen akhir pemirsa. Tapi kami masih menunggu partisipasi Anda di nomor telepon 0822 6089 5085. Tapi sebelumnya saya ingin mencoba membacakan. Di sini ada nomor layanan psikososial buat Anda di daerah Banda Aceh dan sekitarnya. Anda bisa mengakses PKSAI Banda Aceh di nomor telepon 0811 6818801. Oke, ada yang masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum, halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Jaka ini di Janto. Silakan Pak Jaka di Janto. Baik, ini menarik kalau kita masalah COVID dengan mental ya. Iya. Pengaruh mental ya. Ini saya akan coba percepat saja ini. Kita beberapa waktu lalu mendengar itu ada demo besar-besaran di Amerika Serikat, ya, pembunuhan kulit hitam. Kemudian baru-baru ini kita juga dihadapkan dengan demo di Indonesia, di Jakarta dan seluruh kota, kerumunan orang. Kemudian kita juga mendengar ada pertemuan dokter yang menyatakan bahwa COVID itu merupakan suatu konspirasi, menyebar videonya di media sosial. Baik. Nah, kemudian baru-baru ini di seluruh Aceh dalam 2 hari terakhir ini itu santri-santri Hidayah menyelenggarakan peringatan Maulid besar-besaran, ya, dengan mengumpulkan massa. Nah, jadi semua kegiatan itu sepertinya ada suatu di mindset mereka. Di Baik Pak Jaka, maaf boleh langsung ke intinya Pak? Tidak, ada, ya ini intinya, ya ini intinya. Jadi saya sampaikan bahwa sepertinya ada kepala mereka itu keyakinan mindset bahwa itu COVID tidak ada. Nah, Oke. jadi kalau kita bicara mental, kalau di mindset kita bahwa ternyata COVID itu tidak ada, ternyata itu mempengaruhi kepada kejiwaan, pada mental, ketidakpercayaan kepada COVID sehingga meningkatkan imun tubuh. Karena tadi disampaikan kan, kalau kita terlalu cemas kepada COVID maka akan sakit, tiba-tiba saja lain. Karena selama ini kita dapati fakta bahwa tidak ada satupun korban yang meninggal dinyatakan COVID itu benar-benar karena COVID semata, karena kompilasi penyakit lain. Baik. Ya. Baik. Jadi ini mungkin tanggapan. Kalau kita bicara masalah mental, apakah memang sebaiknya ditempatkan saja kalau COVID itu tidak ada atau COVID itu tidak menyebabkan kematian sehingga imun tubuh kuat, tidak cemas. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jaka, selamat juga, silahkan ditangkan nomor HP-nya, nanti kami akan bagikan pulsa untuk Anda. Tapi sebelum ke Pak Jaka, tadi di Instagram Live juga ada dari Istarimi di Pidijaya yang menanyakan bagaimana cara mengetahui seseorang terkena COVID-19 itu selain dari swab dan rapid test. Oke, baik, ini kita mungkin langsung aja ya Kak ya, waktu kita sangat terbatas, tapi tadi menarik nih Pak Jaka. Kalau seandainya bagaimana kemudian jika kita enggak percaya ada itu seperti apa? Mungkin ke Kak Wida dulu. Oke, kalau memang sebenarnya informasi itu akan mempengaruhi persepsi. Dan persepsi itu bisa jadi mempengaruhi tadi ya, imunitas gitu ya. Bagaimana kita mempercayai suatu informasi itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Cara berpikir ini akan mempengaruhi bagaimana ya tadi siklus di tubuh termasuk imunitas. Cuman kalau kita bilang apakah lebih baik kita percaya bahwa COVID nggak ada supaya menjaga imunitas, saya melihatnya kenapa kita tidak mencari memang data yang akurat bahwa bukan COVID nggak ada. COVID ada, tapi memang bisa jadi itu virus ini akan memperparah apabila ada komorbid penyakit-penyakit penyertanya. Tapi bukan berarti juga itu kan akan membuat mengindahkan informasi yang sebenarnya. Karena kalau kita pun menghilangkan informasi yang sebenarnya, akan ada sesuatu di dalam diri kita yang akan bilang juga. Tapi data akan ada, dan mungkin bisa jadi orang terdekat kita juga mengalami gitu ya. Dan apakah akan lebih aman demikian, atau sebenarnya lebih aman kita lebih memberdayakan diri kita untuk melihat yang tadi saya bilang. Bagaimana melihat bahwa ya bilanglah bahwa COVID ini ada, tapi bagaimana terhindar dari COVID, bagaimana membuat COVID ini punya makna terhadap hidup kita, supaya kedepannya saat ada pandemi apapun, saat ada situasi apapun, itu tidak akan membuat kita terlalu terpuruk karena kita pernah mengalami ini dan bertahan dalam situasi. Tidak diremehkan, juga tidak menyusahkan ya kan? Tidak menyusahkan, karena bisa jadi saat kita mempersepsikan nggak ada, kita akan miss tentang protokol, dan kita juga nggak pernah tahu kondisi fisik kita seperti apa
Apakah benar kita nggak punya komorbid? Apakah benar kita nggak punya penyakit-penyakit yang akhirnya bisa memperparah seandainya virus itu akan terkena sama kita? Baik. Siapa yang berani jamin gitu? Iya. Baik, baik. Tapi Kak, tadi boleh yang pertanyaan dari cara tahu COVID selain dari rapid dan swab test, mungkin Kak, sepemahaman kakak aja nih. Ya sebenarnya sampai saat ini belum ada ya, sampai saat ini betul ya Kak Wida ya. Jadi emang jangan, maksudnya bukan hanya COVID-19 ya, misalnya kalau kita yakin kita kena virus flu aja misalnya kan, itu memang harus didiagnosa gitu kan. Biar lebih yakin. Iya, biar lebih yakin, apalagi COVID-19 adalah penyakit yang makin parah. Misalnya saya sakit, misalnya dia sakit ginjal, kan kita nggak tahu sakit ginjal atau enggak kalau kita tidak berobat ke dokter gitu kan. Baik, baik. Nggak hanya sekedar kulitnya kuning nih, ginjal nih gitu kan, padahal kulit saya emang dari lahir kuning gitu kan. Oke. Ya, jadi emang segala satu harus ada diagnosa untuk mengklarifikasi bahwa seseorang kena terinfeksi virus apapun itu gitu. Baik, kan. tapi bisa dilihat misalkan kayak gejala klinis misalkan Gejalanya ada, tapi untuk batuk dan memastikan bahwa dia sebagainya. positif itu tetap harus ada Cuman diagnosa, memang betul ya Kak Wida biasanya ya. kita terus hati-hati juga ya sama Kak Indah, bahwa kadang-kadang kita jadinya karena pengen tahu kira-kira kalau nggak usah swab deh, nggak usah rapid deh, gimana tahunya? Jadi kan berusaha self diagnose yang belum tentu benar. Betul. Yang akhirnya misalnya, katanya kalau batuk, kalau demam, batuk nggak hilang perasa dan lain-lain itu pasti COVID. Kayaknya kita bilang tanpa saya swab dan tanpa saya PCR udah berarti saya COVID. Saya percaya itu. Tuh. Terus jadinya kan belum tentu tepat juga. Betul. Sehingga ya itu yang kadang-kadang gitu ya. Kalaupun akan ada gejala tertentu, tetap benar kayak kata Kak Dian, itu lebih baik kita periksakan gitu. Walaupun tadi ada mungkin kemungkinan kayak saat kita imunitas menurun, kan umumnya wajar kita akan sakit kah, batuk kah, atau apa. Jangan terlalu over juga terhadap Baik. apa yang kita alami, walaupun kita tetap harus waspada. Baik Kak, kita balik ke udah di akhir banget ini. Iya. Balik ke ada nggak Kak nomor atau bantuan dukungan selain tadi misalkan dari PKSI ya Kak ya, dari juga yang bisa masyarakat ini kemana Kak hotline-nya? Oke, kalau untuk di HIMSI kita punya namanya layanan konseling online, namanya Sejiwa. Sejiwa ya Kak ya? Yes. Nah, Sejiwa itu layanan konseling yang ditangani oleh profesional psikologi dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi itu bisa mengakses hotline-nya Gratis. Dan bisa mengakses hotline-nya. Jadi kalau kita ngerasa punya gejala-gejala yang berkaitan dengan keadaan psikologis, keadaan mental yang tidak nyaman dengan diri, susah tidur dan lain-lain sebagainya, dan itu mengganggu aktivitas kita boleh konsultasi. Di nomor berapa Kak hotline-nya Kak? Itu 119, Oke. extension-nya 8. Oke, 119 extensionnya 8. Baik, juga ada call center tadi ya Kak ya? Ya. Boleh Kak di ini? Iya, jadi memang UNICEF mendukung program layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak integratif atau disebut PKSAI, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Itu mereka gitu kan, ada layanannya yang terbuka, sama juga gratis juga. Ini berlaku di Banda Aceh dan sekitarnya. Di nomor telepon situ sih Kak. Oke, di baik. nomor telepon Dan ini situ. gratis? Dan ini gratis. Yang kedua, selain ada Sejiwa, juga ada ini khusus buat anak, ada namanya layanan telepon sahabat anak, Ya, TEPSA. TEPSA. 150017 itu gratis juga. Baik, waktu saya kita udah habis tapi nggak apa-apa, satu lagi. Ini terakhir sekali. Silahkan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Iya, saya dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu, silakan Ibu Ayu. Singkat saja Ibu Ayu. Iya, boleh. Misalnya gini, kita punya anak bayi, tetapi ibunya ini terkena COVID. Kan si bayi masih membutuhkan ASI. Jadi gimana ya? Apakah kalau si ibunya mendekat si bayi tersebut, terus ngasih ASI, apakah si bayi itu akan terkena COVID? Oke. Itu aja Bu ya. Terima kasih Bu, dan selamat juga. Kami mohon tinggalkan nomor HP-nya ya. Terima kasih Bu Ayu. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekalian penutup Pak. Tadi dengan Bu Ayu ke Kak Dayan dulu. Silakan Kak. Ya, pertama untuk menjawab pertanyaan Bu Ayu ya, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau kita lihat dari banyak pertanyaan masyarakat yang
penasaran ya, antusias ya. Mungkin saran saya bisa lihat di pertama adalah untuk mengakses informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan semacam dari Pak Jaka, Bu Ayu tuh bisa cek di covid19.go.id gitu kan. Itu bisa dicek di situ, pertanyaan yang banyak termasuk berita-berita hoax tuh. Ini benar nggak, misalnya ini konspirasi nggak? Itu bisa dicek situ. Termasuk layanan, termasuk misalnya tadi pertanyaan tentang ASI, pertanyaan tentang sekolah nggak bisa, bagaimana kalau anak merasa ada gangguan, terus sosialisasi seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekali lagi balik karena ini topiknya tentang kesehatan mental anak dan remaja, mungkin perlu juga kita ingat bahwa it's okay to not be okay. Oke. Ini masa-masa sulit ya. Oke, tapi nggak apa-apa nggak oke gitu ya. Nggak apa-apa kalau kita merasa nggak oke. It's okay to not be okay. Bukan kita aja yang susah. Betul. It's okay kalau kita merasa, tadi Kak Wida bilang, it's okay kalau kita merasa cemas, galau, gundah gulana, kekhawatiran, it's okay. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kalau kalau kita sangat nggak oke, nggak apa-apa. Kita validasi perasaan itu dan kita akui kalau iya gitu kan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita lebih baik seperti tadi ya Kak ya. Tapi tentu tidak tadi menampikan, misalnya menegasikan berita bahwa nggak ada gitu kan. Ada hal-hal lain yang bisa menolong kita untuk lebih oke. Tetapi kalau itu sudah mengganggu keseharian kita gitu kan karena stres itu sebenarnya bagus ya, baik untuk kita, untuk menjaga diri kita, untuk membuat kita lebih baik. Tapi kalau itu sudah jadi disrupsi, jadi mengganggu norma kita, ini saatnya kita cari pertolongan. Dan saatnya mungkin sekeliling kita adalah tawarkan pertolongan, jangan diam saja gitu kan, tawarkan pertolongan gitu kan. Lalu yang ketiga adalah mari dalam rangka menjaga kesehatan mental dan juga memastikan layanan kesehatan dasar dan juga perlindungan anak, untuk kita semua, untuk pengambil kebijakan Kak Indah dan yang lainnya adalah di masa Covid ini program kesehatan masyarakat dan program recovery gitu kan, marilah untuk melihat dengan kacamata yang lebar. Baik. Dan kacamata pemenuhan hak. Ini anak kita loh saat terdampak Covid, bagaimana menolong mereka melewati masa-masa new normal ini, adaptasi ini, normal yang lainnya, untuk di masa-masa yang penuh gundah gulana kekacauan ini mereka tetap, tadi Kak Wida bilang ya, tetap bisa thriving, tetap bisa bertahan, dan mereka tetap siap, bisa tetap menjadi manusia yang berkualitas. Maka itu perlu kita dukung bersama. Oke, Kak Wida. Semua banyak untuk Terima kasih Kak Dayan. Kak Wida closing Iya, statement singkat saja Kak. Nah tadi memang seperti yang nyambung seperti Kak Dayan bilang, bahwa situasi ini memang situasi yang nggak wajar. Jadi reaksi-reaksi yang muncul seperti kita nggak oke, cemas, takut, sedih, kadang-kadang itu bisa jadi reaksi yang wajar. Bahkan kita harusnya takut kalau pada situasi yang nggak wajar kita santai, terlalu santai. Bisa jadi itu respon yang tidak tepat gitu ya. Karena tadi rasa cemas dan lain-lain itu adalah bahan bakar kita juga untuk lebih aware terhadap lingkungan. Walaupun benar ada situasi-situasi tertentu di mana kita harus belajar bahwa kita perlu mengenali diri kita. Kita harus lihat bahwa apakah situasi ini memang sepenuhnya itu yang kita lewati itu adalah hal yang wajar atau tidak. Apakah kita cukup kenal tentang kondisi kita, kondisi psikologis kita. Seberapa jauh kita perlu untuk cari bantuan terhadap orang lain, karena mau nggak mau apa yang kita lakukan akan mempengaruhi sekeliling. Kalau kita adalah orang tua, kita akan mempengaruhi anak-anak kita akan mempengaruhi orang tua kita, atau mungkin kita mempengaruhi saudara-saudara yang lain. Begitu juga misalnya kita jadi anggota masyarakat yang mana kita perlu untuk tetap aware sama diri kita, dan kita perlu untuk menyadari bahwa kalaupun memang ternyata ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak tepat, ada yang mungkin perlu cari bantuan. Benar kayak Kak Dayan bilang, it's okay not to be okay. Karena saat kita menegasikan bahwa kita bilang, enggak saya baik-baik aja, atau enggak saya harus kuat. Karena gimana pun saya punya anak, saya punya yang lain-lain, tapi kita tidak terbantu, akan ada masanya di mana kita sendiri akhirnya nggak bisa membantu orang lain kalau kita nggak membantu diri sendiri. Baik, Kak Wida terima kasih, dan untuk penutup pemirsa saya juga akan membacakan untuk Anda, silahkan mengakses line telepon untuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPAC di nomor 0811 6808 875 atau di line telepon juga 0823 3959 7129. Terima kasih Dayana Anggraini, staf Perlindungan Anak UNICEF. Terima kasih banyak Kak Dayan. Kak Wida Yulia Firidanda dari HIP IMSMI
IMSI wilayah Aceh. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Daya. Tetap sehat fisik dan mental pastinya Kak ya. Amin. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung pemirsa menyaksikan kami dan juga di live Instagram kami. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Saya Narsi Kasari mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.